menghadapi begitu banyak masalah, masalah apapun, baik perekonomian, baik masalah keluarga, baik masalah anak. Kunci utama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kita pada hari ini? Saya harap dan saya berdoa semoga teman-teman semuanya yang saat ini mengalami begitu banyak masalah, terutama dalam hal masalah hutang. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar untuk segera melunasi hutang-hutang teman-teman semuanya. Dan saat ini mungkin saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan untuk teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Banyak hutang, banyak masalah ataupun hal-hal yang lainnya. Mengamalkan suatu amalan apapun, baik itu sholawat ataupun zikir-zikir asmaul husna ataupun membaca Al-Quran dan wirid-wirid lainnya, itu adalah hal yang sangat baik sekali apabila kita tahu bagaimana caranya yang benar, cara yang tepat untuk mengamalkannya. Apalagi tujuannya untuk ingin segera hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling utama adalah dari diri kita sendiri, yaitu niatkan diri kita sebelum kita mengamalkan suatu amalan apapun, sholawat, membaca Quran, ataupun mengirit asmaul husna. Itu niatkan diri kita sendiri untuk minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri terlebih dahulu, mengharap permohonan ampun atas kesalahan kita, atas dosa-dosa kita yang itu disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi kuncinya adalah kita harus meminta maaf dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mengamalkan suatu amalan apapun apabila kita masih bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, tentunya Allah sendiri akan jauh mengabulkan doa dan hajat yang kita harapkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini saya akan menyampaikan agar suatu amalan yang kita baca, wirid yang kita baca itu tidak sia-sia. Yaitu yang pertama adalah perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Apabila kita istiqomah melakukan ibadah dengan tepat waktu, insya Allah Allah akan mengabulkan doa dan hajat kita semuanya. Kalau dulu zaman saya di pesantren memang mengamalkan suatu amalan, baik itu amalan yang jumlahnya puluhan ataupun ratusan bahkan ribuan, itu memang sangat mudah. Dikarenakan apa? Karena memang saat itu keberadaan kita ada di pondok pesantren ataupun saat belajar. Namun saat ini banyak di antara teman-teman kita yang mengamalkan suatu amalan yang jumlahnya begitu banyak, bahkan sampai ribuan. Akan tetapi diri kita tidak menyadari bahwasanya kita tidak merasa bahwasanya kita itu tidak kuat untuk melakukan hal tersebut. Ada beberapa yang memang kuat, namun mungkin dikarenakan keterpaksaan dirinya untuk segera hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan amalan-amalan tersebut,
dengan membaca wirid tersebut sebanyak mungkin, akan tetapi dia lupa bahwasanya kewajiban antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala banyak yang terabaikan. Jadi langkah awal yang tepat menurut saya adalah perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan ibadah tersebut karena ibadah tersebut adalah suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin apabila kita istiqomah rutin menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan terus memperbanyak bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti keinginan apapun yang kita minta itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya tidak menganjurkan saudara-saudara semuanya untuk mengamalkan suatu amalan apapun. Namun perlu diingat bahwasanya kita sebagai manusia sudah berkeluarga, mempunyai anak istri yang perlu untuk beraktivitas, untuk bekerja di setiap harinya. Maka dari itu, jangan sampai kita mengamalkan suatu amalan apapun sehingga menjadikan diri kita di saat melaksanakan pekerjaan akhirnya malas untuk bekerja. Dikarenakan saking banyaknya amalan-amalan yang kita baca sehingga kita capek dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Jadi kunci utama adalah sholat 5 waktu dengan tepat dan selalu memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, langkah yang tepat untuk segera hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar dalam menghadapi suatu masalah apapun, baik masalah ekonomi, masalah anak, masalah hal-hal yang lainnya. Kita hadapi semua masalah tersebut dengan penuh kesabaran, karena memang ini adalah suatu ujian ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Allah menguji kita tidak melampaui batas kemampuan hamba tersebut. Saya yakin apabila kita menghadapi suatu masalah apapun dengan kondisi perekonomian kita yang saat ini, kondisi banyak hutang saat ini, kita lakukan dengan penuh kesabaran dan terus berusaha tentunya kembalikan diri kita, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah berikutnya adalah kita perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Yang mungkin saat ini kedua orang tua kita masih hidup, kita lebih takdim, lebih menghormat, lebih menyayangi kepada mereka. Karena apa? Karena di doa-doa mereka itulah pangkal terkabulnya hajat dan keinginan kita. Dan apabila orang tua kita yang saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan putus-putus. Silakan teman-teman untuk berkunjung, berziarah kepada makam orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita berdoa kepada Allah, memohonkan ampun kedua orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu menandakan bukti bahwasannya taatnya anak kepada kedua orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dan disitulah apabila kita istiqomah berbakti kepada kedua orang tua kita, memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita, yakinlah, sekali lagi yakinlah bahwasannya doa dan hajat kita insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda bahwasanya ridallahu fi ridal walidain, suhtullahu fi suhtul walidain. Ridha Allah itu tergantung kedua orang tua kita, dan murka Allah itu juga tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Mungkin saja dengan cara kita berbakti, memperbaiki hubungan kita kepada orang tua kita yang mungkin saat ini kita lalai, kita lupa karena kesibukan kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Tapi jangan lupa, di situ ada keistimewaan doa di kedua orang tua kita, apalagi doa seorang ibu.
kepada anaknya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini menghadapi begitu banyak masalah, masalah apapun, baik perekonomian, baik masalah keluarga, baik masalah anak. Kunci utama adalah perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar menghadapi semua takdir ataupun ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Apabila orang tua masih hidup, kita sowan, kita minta restu, minta doa dari beliau. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal, kita ziarah ke makam beliau, kita kirim Fatihah kepada beliau dengan mengharap semoga Allah memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita. Karena apabila anak itu rajin untuk mendoakan kedua orang tua kita, yakinlah ridha Allah itu ada pada kedua ridho orang tua kita. Semoga video yang bisa saya sampaikan ini ada manfaat dan hikmah untuk kita semuanya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.